Ini contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar. Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per sekon dengan sudut elevasi 37 derajat. Ya. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan di sini diketahui sin 37 itu 3/5, cos 37 derajat 4/5, tentukan penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah horizontal atau sumbu X. Kita jawab dulu ya soal yang A. Nah, di sini berarti soal yang A ini yang ditanyakan adalah V0X. Nah, kita lihat di slide yang sebelumnya, V0X itu sama dengan kecepatan awal ya, V0 dikali kosinus theta atau alfa ya, boleh sama saja. Nah, di sini V0-nya diketahui 100 meter per sekon. Jadi 100 dikali cos 37 derajat 4/5 ya. 4/5. Berarti ini 100 dibagi 5, 20 ya. Maka di sini 20 kali 4 jadi 80 meter per sekon. Ini kecepatan awal di sumbu X-nya ya, dan nanti nilainya akan tetap di setiap titik karena dia GLB. Kemudian untuk soal yang B. Penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah vertikal atau sumbu Y. Berarti yang di sini ditanyakannya adalah V0Y ya. Berarti V0 dikali sin theta ya. Sin theta-nya di sini sin 37 derajat. Nah, jadi sama dengan V0-nya tadi sama ya, 100 sin 37 dikali 3/5. Nah, ini sama 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 3 berarti 60 meter per sekon. Itu kecepatan awal di sumbu Y. Kemudian yang C, kecepatan peluru saat T-nya 1 sekon. Nah, itu yang ditanya awas, kecepatan berarti yang dihitung itu Vx dan Vy ya. Nah, karena nilai Vx itu konstan, kamu nggak usah ngitung lagi karena ini sudah diketahui 80 meter per sekon. Jadi kamu cukup mencari V-nya. Nah, kita lihat di slide sebelumnya, kita lihat lagi ya. Nah, ini kira-kira persamaan mana yang akan dipakai untuk mencari V? Nah, diketahui waktunya, berarti kita gunakan yang ke-1, yang ini. Ya. Nah, kita kembali ke sini, berarti V sama dengan, nah, V0Y, tadi V0Y boleh diganti jadi V0 dikali sin 37 kan? Nah, ini sudah dihitung. Jadi boleh dimasukkan 60 ya V0Y-nya. V0Y sin 37-nya 60 min GT. Nah, min G-nya di sini 10 dikali T-nya berapa? 1. Nah, dikali 1. Jadi sama dengan 60 dikurangi 10. Nah, jadi V-nya di sini 50 meter per sekon. Nah, ini belum selesai sampai sini. Karena yang ditanya itu kecepatan total ya. Kalau ditanya kecepatan itu berarti kecepatan total. Nah, maka di sini V-nya sama dengan, nah, jangan lupa pakai Pitagoras. Jadi Vx kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan, nah, kita masukkan Vx-nya ini yang 80 ya, yang ini 80 kuadrat ditambah ini ya 50 kuadrat. Nah, jadi sama dengan ini akar 6400 ditambah akar 2500.
Nah, sama dengan akar ini 9 ya, 8.900. Nah, ini akar 8.900 bisa kita sederhanakan ke sini aja ya. Kita ke slide berikutnya. Nah, jadi V itu pada sebentar. Jadi V sama dengan akar tadi ya 8.900. Jadi sama dengan itu akar 89 dikali 100. Nah, ini 100-nya bisa dikeluarkan ya dari akar. Jadi 10 akar 89 meter per sekon. Ini kecepatan pada saat detik ke-1. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang D ya. Arah kecepatan peluru saat T-nya 1 sekon terhadap garis mendatar. Nah, ini arah kecepatan peluru pada saat 1 sekon. Nah, di sini kalau ditanya arah, nah kita bisa gunakan sin, cos, atau tangen. Nah, karena kalian yang sudah dipelajarinya itu yang sin, kita lihat di sini ya. Sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan yang D. Tentukan arah kecepatan peluru saat T-nya 1 sekon terhadap garis mendatar atau horizontal. Nah, di sini kita gunakan untuk yang D. Itu kita gunakan tangan ya. Jadi tangan arah itu berarti kita nyatakan itu dalam berapa derajat gitu ya. Tangan theta sama dengan, berarti di sini kita bisa gunakan tadi kecepatan di sumbu Y dan sumbu X ya pada detik ke-1. Karena ini yang ditanya di soal D ini adalah pada detik ke-1. Berarti di sini VY per Vx. Ini kecepatan di sumbu Y-nya tentu saja pada detik ke-1. Jadi di sini tangen theta sama dengan VY-nya tadi sama dengan 50 ya, 50 meter per sekon. Jadi 50 per Vx-nya sama dengan V0x tadi 80 meter per sekon. Dilihat lagi ya catatan sebelumnya. Jadi sama dengan 5 per 8. Nah, ini kebetulan angkanya tidak istimewa ya. Ini bukan sudut istimewa. Jadi di sini kamu bisa melihat atau menghitung menggunakan kalkulator. Jadi sudut berapa atau theta berapa derajat yang hasilnya tangen berapa derajat yang hasilnya 5 per 8. Jadi nanti boleh kalian cek di kalkulator, ini sudah ibu hitung hasilnya ternyata 38,7 derajat. Ini arahnya ya terhadap garis mendatar. Berikutnya kita lihat soal nomor ya, tinggi peluru pada saat 1 sekon. Nah, tinggi peluru pada saat 1 sekon. Nah, di sini berarti yang ditanya itu Y pada saat T-nya 1 sekon. Nah, kita lihat di sini, dicek di slide berikutnya. Nah, kira-kira untuk menghitung tinggi itu yang mana? Nah, lihat dari persamaan ini. Kita sebaiknya menggunakan yang ini ya, karena diketahui waktunya. Berarti kita gunakan graf parabola kedua. Berarti di sini kita masukkan untuk yang E ya. Sebentar ini ya.
Ibu ganti pulpen dulu. Nah, untuk yang E, nah di sini kita gunakan persamaan Y sama dengan V0 dikali sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, sini V0-nya tadi, V0 sin alfanya sudah dihitung ya. Atau V0-nya sama dengan 60 meter per sekon dikali T-nya 1 min setengah, ini G-nya dimasukkan 10, T kuadrat, ini kan T-nya 1, jadi 1 kuadrat tetap 1 ya. Jadi 60 min 5. Jadi ini sama dengan Y-nya atau ketinggiannya pada saat 1 detik sama dengan 55 meter. Itu ketinggiannya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang F. Nah, soal yang F itu ditanyakan jarak mendatar pada saat 1 sekon. Nah, ini berarti yang ditanya X. Nah, di sini berarti yang ditanya X pada saat 1 sekon. Ini tinggal kita masukkan saja. Berarti Vx dikali T. Vx-nya tadi sama dengan V0x, 80 dikali 1. Jadi 80 meter. Kemudian waktu yang diperlukan peluru saat mencapai titik tertinggi. Nah, hati-hati pada saat, nah ini untuk soal yang, soal yang ini ya. Nah, perhatikan yang ini. Kan ini kecepatan peluru pada saat titik tertinggi. Nah, tadi kamu sudah menghitung kecepatan peluru pada saat T-nya 1 sekon. Nah, itu belum tentu di titik tertinggi. Nah, tadi kita tahu bahwa syarat di titik tertinggi itu, apa yang 0 di titik tertinggi? Jadi V-nya 0. Nah, di sini yang ditanya waktu ya, berarti kamu bisa gunakan persamaan gerak parabola ke 1. Ini untuk yang G ya. Maaf sebentar. Jadi untuk yang G, ini kita gunakan VY sama dengan V0Y min GT. V-nya ini pada saat di titik tertinggi V-nya 0 kan? Nah, dimasukkan V0Y-nya tadi di yang B ya, sudah dihitung, yaitu 60 min 10T. Jadi 10T sama dengan 60. Maka T-nya sama dengan 60 per 10. Jadi, nah dia berada di titik tertinggi pada detik 6 sekon. Jadi yang G isinya 6 sekon ya. Kemudian yang H, kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi. Nah, pada saat peluru mencapai titik tertinggi, nah ini kan kita tidak usah dihitung ya. Karena tidak usah dihitung lagi Vx-nya. Vx-nya kan sudah tahu ya. Nah, berarti untuk yang H, karena di sini V-nya itu sama dengan 0, di titik tertinggi itu kan Vx-nya sama dengan tadi sudah dihitung ya. Di soal nomor A, itu 80 meter per sekon. Nah, jadi kalaupun kalian masukkan ke persamaan Pythagoras, nanti tetap nilainya, jadi V-nya ini akan sama dengan Vx. 80 meter per sekon. Jadi kecepatan benda pada saat titik tertinggi itu nilainya sama dengan kecepatan di sumbu X. Ya. Kemudian sekarang yang J ya. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai sasaran jarak terjauh. Nah, berarti ini ketika si pelurunya
Nah, ini ya, ketika si pelurunya sudah di bawah. Nah, ini waktunya dia berapa detik nih. Nah, tadi sudah dihitung di soal nomor G. Di soal nomor G ini waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi tadi kita dapatkan 6 detik ya. Berarti untuk soal yang J, sebentar. Ibu rubah dulu ke bawah pen. Nah, untuk soal yang J, nah ini tinggal kita hitung saja waktu di titik terbawah berarti ya, di jarak terjauh berarti T-nya sama dengan 2 dikali 6 sekon. Karena dari bawah ke puncak kemudian ke bawah itu 2 kali lipatnya, berarti dia akan nyampe ke bawah dalam waktu 12 detik. Nah, sekarang kita hitung yang K ya. Jarak terjauh yang dicapai peluru. Berarti di sini yang ditanya adalah X maksimum. Ya, ini kita bahas dulu. Yang K ini X maksimumnya berapa. Nah, ini untuk menghitung X maksimum kita berarti karena dia di sumbu X, kita gunakan GLB. Berarti sama dengan Vx dikali T saja gitu. Nah, sekarang di sini ingat bahwa di sumbu X itu geraknya GLB. Jadi nilai Vx itu sama dengan V0x. Jadi kamu cek tadi yang soal yang A ya, sudah dihitungkan V0x-nya itu 80. Nah, T-nya di sini kita sudah ketahui nilainya sama dengan 12 ya. Berarti sama dengan di sini 960 meter. Jadi di sini jarak terjauh yang dicapainya 960 meter. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan dari moncong sebuah meriam dengan kelajuan 10 meter per sekon. Arah mendatar dari atas sebuah bukit. Ilustrasi seperti pada gambar berikut. Jadi perhatikan ini gambar ya. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggian bukit 100 meter, tentukan waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai tanah. Yang B, jarak mendatar yang dicapai peluru. Nah, di sini kita buat kesepakatan bahwa titik pertama si benda ditembakkan itu posisinya adalah Y sama dengan 0 ya. Jadi itu kita sepakati dulu. Nah, di sini yang ditanya itu waktu. Berarti yang ada waktunya itu gerak parabola 1 atau 2. Nah, di sini tapi disebutkan dia mencapai ke tanah. Nah, berarti kalau dia nyampe ke tanah, kita bisa tahu Y-nya kan? Nah, pada saat dia mencapai ke tanah, nah kita anggap di sini Y-nya sama dengan karena dia posisinya lebih bawah ya dari posisi awal, berarti kita anggap di sini pada saat Y-nya sama dengan 100 meter. Yang ditanya di soal A itu ya. Nah, jadi di sini untuk yang A, nah kita masuk ke persamaan gerak parabola yang kedua ya. Nah, di sini berarti Y-nya kita masukkan min 100. Nah, gitu kan Y sama dengan, atau Ibu tulis dulu ya persamaannya. Sebentar. Nah, jadi di sini Y-nya tadi min 100 ya, pada kondisi Y-nya min 100 meter. Persamaannya kita pakai yang ini ya. Untuk yang A, Y sama dengan V0Y dikali T min setengah G T kuadrat. Nah, di sini diketahui Y-nya sama dengan min 100.
V0Y-nya. Nah, karena dia itu kondisi awalnya mendatar, berarti di sini V0Y-nya kita anggap 0. Sehingga di sini persamaannya tinggal tersisa setengah GT kuadrat yang sebelah kanan ya. Jadi kita masukkan setengah, G-nya 10, T kuadratnya. Nah, kita cari ini negatif, dibagi negatif jadi habis ya. Jadi ini 100 sama dengan 5T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 100/5 ya. Maka T kuadrat sama dengan 20. Berarti di sini T sama dengan akar 20. Nah, bisa kita sederhanakan. Ya, 20 itu kan sama dengan 4 kali 5 ya. Nah, ini 4-nya bisa keluar dari akar. Jadi 2 akar 5 sekon. Itu ya. Jadi 2 akar 5 sekon. Kemudian untuk soal yang B. Nah, soal yang B itu jarak mendatar yang dicapai sudah diketahui waktunya ketika dia nyampe di tanah itu pada detik ke-2 akar 5 ya. Jadi di sini kita tinggal masuk ke persamaan GLB saja. Jadi V0 atau Vx dikali T saja. Vx-nya itu kan sama dengan V0x ya. Nah, yang ini adalah kecepatan awal di sumbu X karena V0-nya tadi 0 ya. Jadi kita langsung masukkan saja 50 kali T-nya tadi sudah dijawab di soal yang A, 2 akar 5. Jadi sama dengan 100 akar 5 meter. Sudah terjawab ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bola dilontarkan dari atap sebuah gedung yang tingginya 10 meter dengan kelajuan awal 10 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, ini ya, sudut yang dibentuk antara arah lemparan bola dengan arah horizontal adalah 30 derajat dan gesekan bola dengan udara diabaikan. Tentukan A waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah. Nah, ini bedanya dari soal yang sebelumnya. Kalau tadi kecepatan awalnya itu V0Y-nya 0 ya, tapi di sini untuk V0Y-nya tidak 0 dan terus ini dia ada ketinggian awal. Nah, sekarang di sini yang ditanya waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah. Nah, berarti kita di sini posisi menyentuh tanah itu berarti pada saat ketinggiannya min 10 meter ya. Berarti untuk soal yang A, Y-nya pada kondisi min 10 meter. Kita di sini masuk ke persamaan gerak parabola yang kedua ya. Jadi Y sama dengan V0Y min setengah dikali T ya. Min sebentar. Jadi min setengah G T kuadrat. Ini Y-nya kita masukkan min 10 sama dengan V0Y-nya. Nah, ini kita tentukan dulu V0Y, ini sama dengan V0-nya tadi 10 ya. 10 dikali sin 30. Sin 30 itu setengah, jadi V0Y-nya sama dengan 5. Jadi 5 dikali T min setengah dikali 10 T kuadrat. Nah, ini min 10, 5T min 5T kuadrat. Nah, ini bentuknya nanti persamaan kuadrat ya, dibuat dulu sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti ini. 5T kuadrat min 5T min 10 sama dengan 0.
Ini nanti habis dibagi 5 ya. T kuadrat min T min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari akar-akarnya ya kalau bentuknya seperti ini. Jadi di sini T min 2 kan ini, terus T plus 1. Ya, jadi ini min 2 sama plus 1 karena kalau dikalikan itu min 2 dijumlahkan negatif 1 ya. Jadi di sini min 2 sama 1 ini sama dengan 0. Sehingga di sini kita cari T1 T2-nya. T1-nya 2 sekon. T2-nya sama dengan min 1 sekon. Nah, ini mana yang diambil? Nah, kita ambil yang positif. Karena kondisi yang negatif itu sebelum dilempar, berarti kondisi di sini ya minus, tidak ada waktu negatif. Jadi kita ambil yang ini. Jadi jawabannya adalah 2 sekon. Kemudian untuk soal yang B, jarak mendatar yang dicapai bola. Nah, jarak mendatar yang dicapai bola itu berarti kita gunakan persamaan GLB ya, X sama dengan V0X dikali T. Nah, di sini tinggal dimasukkan aja V0X-nya, jadi V0 10 ya, dikali cos 30 derajat. Dikali T-nya tadi sudah dihitung 2 sekon. Nah, jadi ini 10, cos 0, ingat ya, gunakan jarinya, cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya. Sudah Ibu ajarkan ya yang menggunakan jari. Ini sudut istimewa dikali 2. Jadi sama dengan 10 akar 3 meter. Jadi ini jarak mendatarnya. Mungkin sekian dulu ya materi dari Ibu. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.